Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berasal dari seseorang yang kita sebut saja dia dengan nama Pak Harno. Beliau bekerja di salah satu juragan beras di desanya yang melakukan praktek pesugihan. Sebut saja nama juragan beras ini Pak Rinto. Dia seseorang yang sangat kaya raya di desanya, mempunyai beberapa kios sembako di beberapa desa di sekitar tempat tinggal dia. Pak Rinto memang sudah terkenal melakukan pesugihan, namun banyak juga orang yang tidak mempercayai tentang rumor itu. Dikarenakan Pak Rinto memang cukup baik di lingkungannya dan sudah bergelar haji. Namun di belakang kebaikan Pak Rinto terselip maksud yang sangat mengerikan. Setiap kali Pak Rinto memberi sesuatu ke seseorang, pasti akan ada yang jadi korban di keluarga orang tersebut, ataupun justru orang yang dikasih sesuatu tersebut. Pak Harno sendiri salah satu karyawan Pak Rinto yang kala itu bekerja menjadi supir pengirim beras ke beberapa toko milik Pak Rinto. Pak Harno sempat mau jadi korban tumbal pesugihan juragannya itu. Saat itu Pak Harno yang sedang di rumah tiba-tiba ditelepon Pak Rinto. "No, nanti tolong kirimin beras ya ke toko yang di pasar. Ambil beras di gudang dulu," ucap Pak Rinto ke Pak Harno. "Oh iya Pak, siap," jawab Pak Harno. "Habis dari gudang mampir dulu ya ke rumah," perintah Pak Rinto. Yang memang jarak gudang ke rumah Pak Rinto memang tidak jauh. "Siapa Pak Haji?" sahut Pak Harno. Pak Harno yang kala itu tidak berpikiran yang aneh-aneh, dikarenakan memang sudah pekerjaannya setiap hari. Mulai berangkatlah dia. Dengan menggunakan truk, dia menuju ke gudang. Di pertengahan jalan, dia bertemu Pak Ratman yang berada di warung kopi. "Mau kemana no?" seru Pak Ratman ke Pak Harno. Berhentilah Pak Harno di warung itu. "Ke gudang man, ambil beras, habis itu kirim ke pasar," jawab Pak Harno. "Ayo ikut, nemenin saya," tawar Pak Harno ke Pak Ratman. "Wah boleh juga no, mumpung lagi nganggur nih," ucap Pak Ratman. Jalanlah mereka berdua tanpa ada kendala apapun. Tak berselang lama, sampailah mereka di gudang. Sambil nunggu muatan, ngopilah mereka berdua. "Ngirim kemana lagi no habis ini?" tanya Pak Ratman ke Pak Harno. "Sudah kayaknya man, langsung pulang," jawab Pak Harno. "Paling habis ini ke rumah Pak Haji dulu sebelum ke pasar," ucap Pak Harno. "Ngapain?" tanya Pak Ratman ke Pak Harno dengan sedikit rasa penasaran. "Gak tahu," jawab Pak Harno. Setelah truk terisi, berangkatlah mereka ke rumah Pak Rinto. Sesampainya di rumah Pak Rinto, masuklah Pak Harno ke rumah Pak Rinto. Dan Pak Ratman masih menunggu di truk. "Aku masuk dulu ya man, kamu di sini." "Bentar aja paling," ucap Pak Harno. "Ya wes, hati-hati no," jawab Pak Ratman. Masuklah Pak Harno ke rumah Pak Rinto. "Assalamualaikum Ji." "Salam Pak Harno." "Waalaikumsalam," jawab Pak Rinto. "Gimana Ji? Katanya disuruh ke rumah," tanya Pak Harno. "Oh iya, itu ada gula 1 karung, ambil aja buat kamu,"
perintah Pak Rinto ke Pak Harno. Banyak amat Ci, tanya Pak Harno. Iya, buat kamu ngeteh di rumah, jawab Pak Rinto. Tanpa ada rasa curiga, diambillah karung berisi gula tersebut. Ya udah Ci, makasih Ci. Kita langsung berangkat ya, ucap Pak Harno. Hati-hati Pak Rinto. Dengan membawa gula tanpa pikiran yang aneh-aneh, masuklah Pak Harno ke dalam truk. Apa itu Nok? Tanya Pak Ratman. Gula man, katanya buat ngeteh aku. Nggak tak bagi ke kamu yo, jawab Pak Harno. Buat ngeteh kok banyak amat. Kamu nggak takut Nok dikasih gula Pak Haji? Aku nggak mau buat kamu hai semua, seru Pak Ratman dengan sedikit takut. Kamu nggak curiga Nok? Kamu nggak takut? Sudah banyak loh yang jadi korban, ucap Pak Ratman dengan nada memperingatkan. Halah, gak ada apa-apa man, tenang aja, jawab Pak Harno. Ya wis, kalau ada apa-apa tanggung sendiri ya, ucap Pak Ratman. Berangkatlah mereka menuju ke toko-toko yang ada di pasar. Awal perjalanan tidak ada hal yang janggal, masih lancar dan tidak ada apa-apa. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba truk yang mereka kendarai remnya blong. Man, remnya blong man, seru Pak Harno. Astagfirullah, yang bener no, gimana no? Aku gak mau mati no, ucap Pak Ratman dengan ketakutan. Tenang man, istighfar, ucap Pak Harno. Tak sampai di situ, tiba-tiba setir yang dikemudikan Pak Harno terasa berat, seperti ada yang menguncinya. Wah, setir yo abot man, piye iki man, seru Pak Harno. Wis tak bilangin, jangan mau dikasih, kamu malah ngeyel. Aku gak mau mati di sini no, ucap Pak Ratman ke Pak Harno. Dengan susah payah, Pak Harno mengemudikan truk itu. Brak! Truk menabrak pohon besar dan truk pun berhenti. Namun, alhamdulillahnya mereka selamat dan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah man, kita selamat, ucap Pak Harno dengan rasa yang masih ketakutan. Iya no, alhamdulillah, sahut Pak Ratman. Dengan meminta pertolongan keluarga, diantarlah mereka berdua ke rumah Pak Rinto. Sesampainya di rumah Pak Rinto, dengan rasa yang sangat marah, Pak Harno pun marah-marah di depan Pak Rinto. Dilempar kunci truk di depan Pak Rinto sambil memukul meja yang tepat berada di depan Pak Rinto yang kala itu sedang duduk. Brak! Kamu ini, aku sudah kerja sama kamu lama, tapi kenapa kamu tega mau jadiin aku tumbalmu? Kalau nggak ada hukum, sudah kubunuh kamu Ci, ucap Pak Harno dengan nada yang sangat marah. Di situ Pak Rinto cuma terdiam. Sudah, aku keluar dari pekerjaan ini, ucap Pak Harno. Pak Harno pun keluar dari pekerjaan itu. Namun setelah keluar dari pekerjaan itu, Pak Harno susah mendapatkan pekerjaan lagi. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan, Pak Rinto pun datang ke Pak Harno untuk meminta maaf dan menawarkan pekerjaan kembali. Dengan berat hati karena harus menafkahi anak istri, Pak Harno pun kerja kembali di tempat Pak Rinto, namun dengan lebih hati-hati dan tidak mau lagi menerima pemberian dari Pak Rinto. Sekalipun ada gaji yang dilebihin, bakal dibalikin lagi ke Pak Rinto. Sampai sekarang Pak Rinto pun masih bekerja di sana. Cerita dari Pak Harno ini masih berlanjut. Yang kata Pak Harno terjadi di keluarga Pak Rahmat, teman kerja Pak Harno di tempat Pak Rinto.
yang konon anaknya meninggal karena jadi korban pesugihan juragan beras Pak Rinto. Ya, cerita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.